Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tani Hebat Indonesia, jumpa lagi bersama saya di PH Farm Channel. Saat ini kita sedang berada di lahan selatan yang akan kita tanami dengan tanaman cabai merah keriting, yaitu CMK OR Twist 42, dan juga nanti sebagian kita tanami dengan CMK Sio Staffi. Sahabat semua, jadi saat ini kita sudah melakukan proses olah lahan dan saya baru saja menyiapkan ini pembuatan bedengan, walaupun memang belum kita lakukan penutupan mulsa. Jadi sebelum kita lakukan penutupan mulsa, terlebih dahulu nanti di sini saya akan melakukan pengocoran ataupun penyemprotan dengan bahan yang sudah saya siapkan, di mana bahan ini nantinya sangat penting di dalam menjaga kesuburan tanah kita dan juga untuk salah satu trik ataupun cara untuk mengatasi penyakit layu fusarium. Sahabat semua, jadi di sini untuk lahan selatan ini saya tidak memberlakukan ataupun memberikan pupuk dasar, baik itu pupuk kimiawi maupun pupuk organik seperti pupuk kandang ataupun kohe dan juga pupuk kompos ya. Jadi ini sama sekali tidak kita berikan pupuk apapun, termasuk juga kapur pertanian ataupun dolomit. Jadi di sini saya nantinya hanya akan mengaplikasikan bahan yang akan kita lihat sebentar lagi. Sahabat semua, jadi mungkin saya juga sedikit nanti akan memberikan tips ya, agar tanaman kita ya, khususnya tanaman cabai tidak terserang layu fusarium. Salah satunya kuncinya adalah pada saat pengolahan lahan, terlebih lagi ya apabila sahabat menggunakan pupuk kompos ataupun pupuk kandang atau juga kohe ya. Jadi kalau kohe itu kita harus benar-benar melakukan fermentasi terlebih dahulu sampai kohe itu benar-benar matang, karena salah satu sumber dari penyebab layu fusarium itu ada pada pengolahan lahan, terutama pada pemberian kohe yang sebenarnya belum matang, sehingga lahan kita pada dasarnya masih belum siap namun sudah kita tanami. Nah, ini sering sekali menyebabkan terjadinya layu fusarium. Nah, sahabat semua, jadi langsung saja di sini saya akan menunjukkan ya, ada dua bahan ini sudah saya siapkan, di mana kedua bahan ini nantinya berfungsi ya dan saling bersinergi untuk menyuburkan lahan kita ini dan juga sebagai pencegah terjadinya nanti layu fusarium ya, paling tidak untuk mengurangi nanti layu fusarium yang menyerang tanaman CMK kita. Nah, sahabat semua, mungkin sahabat yang sudah sering melakukan ini sudah bisa menebak ya apa yang sebenarnya ada di hadapan kita saat ini. Nah, di sini yang pertama ini adalah fermentasi ya, ini fermentasi dari E4. Nah, E4, dan yang ini adalah fermentasi dari Trichoderma. Nah, jadi ini E4 ya, E4 kita gunakan E4 pertanian, dan ini saya menggunakan Trichoderma ya, dari
Sakopi. Nah, jadi sahabat terserah menggunakan merek apa saja. Untuk dekomposernya bisa diganti dengan misalnya M21 dekomposer. Itu menjadi lebih bagus menurut saya. Namun karena di sini susah mendapatkan M21, jadi saya pakai E4. Nah, sahabat semua, jadi untuk sistem pengaplikasiannya di sini E4-nya terlebih dahulu saya fermentasi ya. Untuk fermentasinya minimal nanti 1 kali 24 jam. Di sini saya menggunakan E4 itu sebanyak 1 liter ya, 1 liter atau 1 botol seperti ini. Kemudian saya juga menggunakan air cucian beras ya, jadi air cucian beras. Selanjutnya juga saya menggunakan air kelapa. Nah, air kelapa ini tidak harus kelapa muda ya, yang jelas air kelapa. Nanti untuk E4-nya 1 liter, kemudian air kelapanya 3 liter, kemudian saya gunakan air cucian beras atau air leri sebanyak 6 liter. Jadi ini menjadi 10 liter ya. Itu untuk fermentasi E4-nya. Nah, jadi ini berguna untuk menjaga kesuburan lahan kita. Ya, ini kita gunakan E4. Kemudian yang kedua ini tadi fermentasi trichoderma. Nah, untuk trichoderma ini saya pada dasarnya sama juga menggunakan air leri, kemudian air kelapa ya. Nah, ini untuk trichodermanya saya hanya menggunakan 200 gram. Karena memang di lahan saya ini untuk layu fusarium memang tidak terlalu banyak yang menyerang, bahkan jarang sekali terjadi layu fusarium di lahan saya ini. Jadi untuk pencegahan ya kita tetap menggunakan trichoderma ini saat pengolahan lahan. Apabila di tempat sahabat semua serangan layu fusarium cukup masif ataupun cukup banyak, itu untuk trichodermanya bisa kita gunakan mungkin sampai dengan ya setengah kilo atau 500 gram. Nah, jadi kemudian untuk air lerinya di sini saya gunakan 8 liter, kemudian air kelapa 2 liter. Oh ya, maaf saudara, sahabat semua. Jadi saya juga di sini menggunakan telur ya. Tadi lupa saya sebutkan. Jadi saya menggunakan telur ya. 1 butir saja ya, 1 butir, boleh juga 2 butir, terserah kepada sahabat semua. Selanjutnya kita juga menggunakan ya, untuk keduanya ini kita gunakan yaitu molase ya, molase ataupun gula merah. Nah, gula merah. Jadi itu untuk gula merah ataupun molasenya saya hanya menggunakan yang ini setengah kilo ya. Itu setengah kilo gula merah, saya menggunakan gula merah karena di sini sulit mendapatkan molase. Kemudian yang di sini untuk trichoderma saya menggunakan gula merahnya 250 gram. Nah, jadi seperti itu sahabat semua untuk racikannya. Kemudian nanti ini ya, untuk racikan ini kita spray ya, kita spray di lahan kita. Itu nanti untuk racikan 10 liter ini ya, jadi masing-masing 10 liter. Nanti kita masukkan ke tangki sprayer ini masing-masing 2 liter. Jadi jadinya nanti ini cukup untuk 5 tangki sprayer ini. Nah, jadi seperti itu ya sahabat semua. Untuk cara pengaplikasiannya nanti kita spray ya. Nanti untuk spraynya kita tidak tidak menggunakan sistem kabut ya, tapi agak dengan bukaan
nozzle-nya yang besar, kita nanti kita akan kita spray di bagian tengah dari bedengan ini ya. Jadi di bagian tengah. Nah, jadi seperti itu agar nanti dia ketika kita tutup mulsa dia dapat berkembang ya di tengah itu. Karena saat kita lakukan penanaman nanti saya biasa akan langsung mengaplikasikan pestisida dan juga kemungkinan kita aplikasikan pupuk kimia. Nah, makanya saya mengaplikasikan untuk E4 dan trichoderma ini di bagian tengah bedengan, sehingga nanti dia dapat berkembang dengan baik tanpa terganggu dengan pestisida kimia ataupun pupuk kimia yang nantinya kita aplikasikan. Namun apabila sahabat berbudidaya secara organik tanpa menggunakan pupuk kimia ataupun pestisida kimia, tidak masalah ya, kita sprayer juga di keseluruhan atas dari bedengan kita ini. Nah, jadi mungkin sekian saja pada kesempatan kali ini saya berbagi dengan sahabat semua. Nah, apabila ada hal yang kurang jelas ataupun ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Terima kasih atas perhatiannya juga. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.